Halo sahabat Kartika Podcast. Hari ini bakal beda banget nih dan pastinya spesial. Karena tamu yang kita undang hari ini adalah kebanggaannya TNI Angkatan Darat. Karena memiliki segudang prestasi. Tentu udah ada di hadapan saya dengan Letu Infantri Agus Prayogo, betul? Betul sekali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat? kabar baik dan sehat. Sehat. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Tumben saya ditanya. Oh gitu. Biasanya kan kita cuma nanya, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ya, hostnya nggak ditanya gitu. Iya. Nah, ini saya panggilnya enaknya Mas, Bang, atau Pak ya, biar enak ngobrolnya. Berhubung saya orang Jawa, mungkin bisa panggil Mas Agus saja. Karena Mas memang Agus. di luar juga saya lebih terkenal dengan nama Mas Agus. Oh gitu. Ya. Orang Jawa, Jawa mana? Jawa Tengah, tepatnya Kota Magelang. Kota Magelang. Kota Asli Magelang. Sebenarnya bukan asli Magelang, saya lahir di Bogor, cuman dari kecil tinggal di Magelang. Oh gitu. Iya. Dari kecil tinggal di Magelang, Betul. tapi lahir di Bogor. Betul. Oke. Mas Agus, ini kan Mas Agus adalah pelari jarak jauh ya. Betul. Dan kita tentu undang ke sini, kita mau tahu perjalanannya Mas Agus. Flashback di tahun 95, saya tinggal atau ikut nenek di Kota Magelang. Kebetulan di kampung itu waktu itu saya kelas 5 SD nih. Kelas 5 SD itu ya tahu sendiri kan, temennya banyak. Mainannya tuh musiman. Musiman. Jadi ketika musim main kelereng, kita main kelereng. Ketika musim main bola, kita main bola. Musim main layangan, kita ikut main layangan. Nah, waktu itu kebetulan di kampung saya ada klub lari. Dan kita lagi sama-sama seneng, lagi musimnya, yuk ikutan ini yuk, klub lari, olahraga. Jadi musim lari. Musim ikut lari nih anak-anak sepantaran saya kelas 5 SD. Dan kebetulan di SD saya sedang persiapan untuk seleksi Porseni tingkat SD sekota Magelang. Oh gitu. Porseni itu apa panjangannya? Porseni itu adalah pekan olahraga sekolah seluruh Indonesia. Oh, gitu. Tapi ini baru tingkat Magelang gitu. Iya. Dan tingkatannya nanti dari Magelang baru ke Jawa Tengah baru ke nasional. Oh, gitu. Nah ini baru masih tingkat kota Magelang kan. Akhirnya kita latihan lari buat persiapan Porseni tingkat SD. Setelah itu saya dan beberapa teman saya yang rutin latihan musiman itu mewakili sekolah untuk Porseni tingkat SD se-Kota Magelang. Dari situ saya pertama kali ikut lomba. Saya masih ingat sekali start dan finish di alun-alun Kota Magelang. Kurang lebih jaraknya antara 3 sampai 5 kilo, saya lupa. Dan saya lari barefoot tanpa menggunakan sepatu. Tanpa menggunakan alas kaki waktu itu. Dan alhamdulillah saya juara 1. Juara 1. Teman-teman yang lain tapi nyeker juga gitu? Karena waktu itu saya nggak punya sepatu buat lari gitu. Karena sepatu sekolah saya itu bukan sepatu lari. Oh gitu. Lari itu kan ada sepatu khusus. Tapi justru malah lebih kenceng daripada yang lain ya? Ya, dan waktu itu ya lari kan belum memasyarakat seperti sekarang. Akhirnya ya kita kan kesulitan mencari sepatu lari yang benar-benar buat lari. Akhirnya barefoot, nggak pakai sepatu. Setelah juara 1 itu mungkin dari pihak sekolah atau panitia lihat, oh Mas Agus punya bakat nih apa gimana? Nah itu yang saya bilang, lingkungan berpengaruh. Ketika saya sudah juara Porseni tingkat SD, saya pulang. Biasa SD diupacarakan, maju ke depan, pegang piala gitu kan. Guru olahraga saya bilang, menurut Bapak kamu punya bakat menjadi atlet, tekunin aja sekarang yang apa udah kamu jalanin. Nah saran dari guru olahraga itu saya untuk tekun berlatih saya lanjutkan. Teman-teman saya yang lain udah pada putus asa dan nggak ada yang latihan lagi, tinggal saya aja. Oh gitu. Ya. Berarti ada dorongan dari guru olahraga. Dari guru olahraga dan juga keluarga. Ya. Nah setelah dibilang kamu ada bakat, kamu harus lanjutkan. Nah, terus Mas Agus ngapain tuh? Apa nyari tahu tentang dunia lari itu tingkatannya kemana, latihan di mana atau gimana? Nah kalau itu belum. Jadi saya masih tetap lanjut latihan. Kelas 5 SD, kelas 6 SD, lulus SMP nih, lulus SD, pindah SMP, kelas 1, kelas 2 saya masih latihan. Di SMP pun saya juga berprestasi di bidang lari. Saya membawa nama sekolah saya di tingkat-tingkat kejuaraan Kota Magelang. Dan akhirnya waktu kelas 2 SMP nih, saya mulai ibaratnya kalau sekarang kan searching di Google atau googling gitu kan. Saya nyari informasi tentang atlet lari, terus tentang klub-klub lari. Ternyata waktu saya SMP itu ada klub lari yang sering atau banyak menelurkan atlet-atletnya
yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, yaitu di Salatiga. Oh gitu. Iya. Terus untuk kelanjutan sekolahnya atau gimana, di sana kan asrama ya soalnya. Ya, jadi kalau sekolah asal saya SMP Negeri 6 Magelang waktu itu ya, memang agak sedikit kalau bahasa Jawanya itu menggondeli gitu Kak. Tidak melepas saat saya mau pindah ke Salatiga, karena saya salah satu salah satu siswa yang berprestasi di bidang olahraga waktu itu. Tapi saya jelaskan bahwasanya kalau saya istilahnya sudah memutuskan untuk ingin menjadi atlet waktu saat itu. Jadi menomorduakan pendidikan. Sehingga saya memutuskan harus pindah ke Salatiga. Demi karir saya di dunia atletik. Akhirnya sekolah bisa memahamin dan saya dikasih izin untuk pindah sekolah. Betul. Nah, pas pindah di Salatiga itu gimana tuh? Apa sekolahnya juga mendukung seperti sekolah sebelumnya? Kan ada sekolah negeri mungkin yang dia punya disiplin waktu yang kalau misalnya mungkin ada yang bisa mentolerin, ada yang enggak. Nah, itu pindah ke Salatiga, saya masuk SMP Negeri 9 waktu itu ya. Kemudian karena saya memutuskan jauh-jauh dari Magelang pindah ke Salatiga ini kan pengen fokus di bidang olahraga khususnya lari jarak jauh. Akhirnya saya fokus latihan, ya sekolah tuh ala kadarnya. Sekolah ala kadarnya dalam artian gini, saya sekolah di sekolah negeri kan itu kan ketat ya. Masuk harus jam 7, terus lewat dari jam 7 tuh gerbang itu udah ditutup. Sehingga kalau siswa-siswa atau murid yang telat masuk itu harus masuk melalui ruang guru. Nah itu kan buat saya kan kayak aduh ngeri banget sih tiap hari harus masuk lewat situ. Dan akhirnya saya daripada sekolah akhirnya saya sering bolos. Jadi pagi latihan, jamnya berangkat sekolah, saya udah kesiangan kan selesai latihan. Saya sampai depan gerbang udah tutup, daripada masuk lewat kantor atau ruangan guru, saya belok. Jadi bolos? Saya sering bolos. Berapa lama itu bolos? Saya nggak ingat berapa lama, tapi yang pasti gara-gara bolos itu saya sempat hampir dikeluarin dari sekolahan. Oh gitu? Ya. Itu gurunya datang atau emang dihubungin nih pelatih? Wali kelasnya nyariin, datang ke tempat saya berlatih, ke klub saya. Dan ketemu dengan pelatih. Pelatih saya ketawa, saya dipanggil ketawa. Dia nanya, "Leh, jadi kamu selama ini kemana?" Digituin. Ya saya bolos. Saya bilang saya bolos. Nah kan Mas Agus setiap mau masuk gerbang sekolah selalu udah ketutup nih. Betul. Terus bolos, bolosnya kemana? Bolosnya kemana coba? Nah itu yang bikin saya malu. Saya bolos main PlayStation bayar gitu. Dan itu hampir saya lakukan tiap hari. Jadi habis latihan pamit berangkat sekolah, tapi saya belok. Saya main PlayStation. Dan saya nggak ingat berapa bulan. Akhirnya yaitu wali kelas saya nyariin, ditanya, kamu masih mau lanjut sekolah atau mau keluar? Kamu bulan depan udah Eptanas waktu itu, tanggung. Terus saya memutuskan, ya Bu baik, saya milih melanjutkan sekolah. Ya pilihan saya itu tepat, benar gitu. Setelah saya masuk SMA tahun 2001, saya ikut mewakili Jawa Tengah, ikut Popnas, jadi Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Saya langsung dapat medali emas. Berarti itu pertama kalinya dapat medali emas? Untuk tingkat nasional, pertama kalinya. Wih. Nah itu selama di klub berapa lama itu di asrama? Kalau di asrama di Salatiga kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Cuman saya latihan kan dari 95, berarti dengan usia latihan 6 tahun, itu saya baru bisa juara nasional pelajar. Usia latihan 6 tahun. Gitu. Setelah juara nasional, pelajar nasional, saya diberikan kesempatan dari Kemenpora untuk mewakili Indonesia di kejuaraan namanya ASEAN School. Jadi kejuaraan pelajar ASEAN se-Asia Tenggara. Saya mewakili Indonesia. Masya Allah. Waktu itu di Bangkok, Thailand. Saya menyumbangkan 2 medali emas untuk Indonesia. Ya. 2001 berlanjut 2002, 2003 itu kelas 3 SMA. Itu terakhir saya ikut ASEAN School, tuan rumah di Jakarta. Saya menyumbangkan 2 medali emas plus pecah rekor ASEAN School. Tapi Mas Agus, kan itu sebenarnya kalau untuk kita lari terus bertahun-tahun kayak bosen, pernah nggak sih bosen? Nah ini nih jenuh gitu ya, jenuh latihan tuh udah pasti ada. Nah ini lanjutan cerita nih. 2003 udah kan, waktu itu masa junior saya udah habis. Masuklah ke usia senior. Ketika junior juara, bahkan juaranya udah di Asia Tenggara, masuklah ke kelas senior, ketemu atlet-atlet senior yang notabene prestasinya lebih tinggi. Nah di situ saya bersaing kalah. Akhirnya prestasi saya stuck karena jenuh atau boring itu. Stuck tuh Mas Agus ngelakuin apa tuh kalau pas stuck gitu? Sempat berhenti berapa lama gitu? Nah gitu, jadi prestasi kan stuck, otomatis di pelatnas kalau untuk prestasi yang tidak berkembang dipulangkan dong. Oh
gitu. Ya, akhirnya saya pulang ke Magelang. Mm-mm. Pulang ke Magelang karena dari kecil saya itu kan kerjaan saya kan lari gitu. Saya pulang ke Magelang, saya punya uang, saya ngerasa wah, ini kayaknya masa kecil saya ini banyak waktu terbuang. Bisa dibilang masa kecil saya kurang bahagia gitu kan. Akhirnya saya beli motor, saya bikin geng motor. Bikin geng motor. Bikin geng Tapi motor. geng motor yang positif ya. Geng motor. Kan nggak semua negatif dong. Jadi gini ceritanya, waktu tahun 2005 itu di Magelang kan lagi musim motor Mio tuh, menjamur motor Mio. Akhirnya banyak geng motor Mio. Saya beli motor Ninja. Di Magelang itu punya motor Ninja tuh udah keren banget. Bisa dihitung dengan jari yang punya. Akhirnya kita kumpulin orang-orang yang punya motor Ninja di Kota Magelang, kurang lebih ada 10 orang nih. Kita bikin geng motor Ninja buat nyaingin yang geng motor Mio sekian banyaknya orang itu. Kita punya geng motor dengan jumlah personil kurang lebih 10. Walaupun ini 10-nya ini rata-rata yang punya Ninja ini anak-anak agak nakal bisa dibilang. Waktu itu anak-anak nakal gitu yang punya itu. Cuman kita punya komitmen, walaupun kita anak kurang apa ya bisa dibilang berandalan, tapi kita harus bisa membawa energi positif buat lingkungan sekitar. Benar, 2005 ada gempa di Jogja, kita langsung bikin touring tuh, bakti sosial ke Jogja. Seperti itu. Sempat saya itu touring pakai motor terus bantu-bantu di Jogja. Itu pernah. Bagus ya kan? Sampai kayak gitu. Benar-benar. Terus Mas Agus nih, berarti kira-kira udah ada berapa medali yang pernah Mas raih? Kalau medali buat sekarang ya, total sih saya sudah 6 kali juara SEA Games. Jadi begini, 6 kali medali emas, terus 4 kali medali perak dan 2 kali medali perunggu. Itu total jumlah medali perolehan saya selama ini, dan ada 4 rekor nasional. Oh gitu. Tapi kalau dari Mas Agus sendiri, rekor waktu yang tercepat dari Mas Agusnya sendiri berapa lama sih, di jarak berapa meter? Oke, kita bicara dari jarak yang paling pendek. Di 3000 meter catatan waktu saya atau rekor nasional itu ada di 8 menit 32 detik. Kemudian naik di nomor 5000 meter, catatan waktunya atau rekor nasional saya ada di 14 menit 4 detik. Kemudian naik ke kelas 10.000 meter, catatan waktunya adalah 29 menit 25 detik. Dan yang terakhir di half marathon itu jarak 21 kilo. Itu 1 jam 6 menit 17 detik. 21 kilo? 21 kilo, betul. 1 jam? Half marathon, 1 jam 6 menit 17 detik. Cepet banget kayaknya kalau saya sambil pakai motor kayaknya. Iya. Terus kan Mas Agus nih kan udah punya 3 anak nih. Betul. Kok maksudnya bisa masih konsisten, masih bugar, betul, bisa mempertahankan karirnya di bidang olahraga atletik lari jarak jauh itu gimana? Ya, jadi gini, pada dasarnya atlet itu sama dengan prajurit. Tidak ada prajurit yang hebat, yang ada adalah prajurit yang terlatih. Begitu juga dengan atlet. Tidak ada atlet yang hebat, yang ada adalah atlet yang terlatih. Saya konsisten, saya disiplin latihan, saya bisa menjaga, sehingga prestasi saya masih bisa bertahan di usia saya yang udah bisa dibilang lagi udah nggak muda lagi gitu. Prestasi saya, usia saya sekarang udah 37, hampir 38 nanti di bulan Agustus. Nah, saya disiplin di dalam latihan. Nah, latihan itu juga meliputi tidak hanya program latihan, kita latihan lari itu enggak, tapi juga ada nutrisi dan juga ada recovery. Kok bisa jadi tentara itu? Maksudnya Mas Agus ini ada yang nawarin kan? Atau memang ada cita-cita di situ sebelumnya? 2006 saya latihan lari, masih di Kota Magelang nih. Saya lari di lapangan Rindam 4 Magelang. Nah, saya jogging, ada bapak-bapak nih di luar lapangan ngeliatin saya lari. Udah gitu saya dipanggil, Dek, di stop gitu. Ada apa Pak? Saya bilang gitu. Kamu atlet lari ya? Iya Pak. Oh, pantesan dari tadi saya liatin kamu kok larinya kuat sekali, bilang gitu. Mau masuk tentara nggak? Dia nawarin gitu. Saya bilang, enggak Pak. Loh, kenapa kok nggak mau? Umur saya udah lewat. Loh, umurmu berapa? Udah 22 Pak. Padahal untuk masuk Bintara pun batasnya kan 22 gitu ya. 22. Akmil pun juga segitu kan kalau nggak salah, kecuali SPAPK kan gitu. Nah, terus Bapak itu bilang, oh masih bisa. Udah kamu daftar aja, bilang gitu. Enggak Pak, umur saya udah nggak cukup. Bilang. Bisa, bilang gitu. Loh, Bapak siapa? Udah kamu daftar aja, bilang. Saya Tono Suratman. Saya nggak tahu Tono Suratman itu siapa, kan saya sipil kan gitu. Akhirnya saya pulang, saya ngobrol sama ada senior saya yang ada mayor, udah jadi mayor dan lain sebagainya. Saya cerita,
Nah bapak itu kaget, loh kamu ketemu Pak Tono Suratman di mana? Bilang, di lapangan Rinda 4 Pak, tadi saya lagi jogging, bapak itu juga pakai baju olahraga, baju sipil gitu. Kamu tahu nggak itu siapa? Nggak tahu Pak, itu Jenderal Bintang 2. Wah yang bener Pak. Nah kebetulan bapak itu waktu itu jabatannya adalah Aspam Kasat gitu. Akhirnya sama senior saya dibantu dikomunikasikan, akhirnya saya dapat surat rekomendasi untuk bisa mendaftar Caba Umum. 2007 saya daftar, 2007 lolos, ya karena saya punya nilai plus sebagai seorang atlet, saya dapat bantuan dari Pak Tono Suratman, akhirnya saya pendidikan keluar 2008. Saya Bintara PK 2008, PK 15. PK 15 2008. Ya. Saya masuk pendidikan, masuk militer. Nah, di situ saya dapat doktrin TNI untuk berbela negara gitu kan. Nah, akhirnya saya sadar bahwasanya saya punya bakat, saya punya profesi untuk bisa ikut berbela negara, cinta tanah air lah seperti itu. Karena sekarang kan ya perang kan nggak ada, kondisi kita negara damai dan lain sebagainya. Salah satunya kita bisa ikut bela negara melalui bidang olahraga. Akhirnya setelah Sersan 2 saya mulai berlatih nih. Nah, sebelumnya saya di senior ini kan stuck nih prestasi saya. Saya berlatih 1 tahun, saya ikut Kejurnas juara 1 dengan prestasi yang catatan waktu yang cukup bagus. Akhirnya saya masuk tim SEA Games nih. 2009 saya dipanggil untuk masuk tim SEA Games mewakili Indonesia di ajang SEA Games se-Asia Tenggara kan. Tanpa diduga, karena memang saya tidak diprediksi medali, saya dapat medali emas di situ. Di SEA Games Laos tahun 2009. Ya, pertama kali saya juara SEA Games. Saya naik ke atas podium, bendera merah putih berkibar di tiang paling tinggi. Saya hormat, saya nggak kerasa, saya nangis. Masya Allah. Karena bangga ya. Ya saya terharu, saya nggak nyangka kok saya bisa sampai di titik ini seperti itu. Akhirnya saya pulang, saya menghadap Pak Tono Suratman, kebetulan beliau udah pensiun dan kebetulan sekali beliau menjadi ketua KONI pusat waktu saat itu. Saya menghadap, Bapak izin, Bapak masih ingat dengan saya nggak? Saya yang ketemu dengan Bapak di Magelang waktu itu, Bapak tawari masuk tentara, saya sudah jadi tentara. Saya sudah jadi Sersan 2. Saya juga atlet Pak, saya menyumbangkan medali emas. Bapak itu terharu, saya dipeluk. Dia terima kasih. Menorehkan prestasi dari baik dalam negara ini sampai ke kancah internasional kan, sampai Kamboja tadi itu semana lagi. Ya, udah ke Vietnam, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Ya, keluarga alhamdulillah selama ini support banget. Dari mulai saya menekuni bidang lari dari pelajar, saya masuk TNI pun mereka support, akhirnya saya bisa go internasional, masuk senior, dan sampai sekarang alhamdulillah keluarga saya support. Oke Mas Agus, mungkin bisa kasih motivasi nih, motivasi untuk anak-anak muda Indonesia ya utamanya, gimana bisa untuk meraih cita-citanya dengan yakin, percaya diri sampai bisa berprestasi seperti Mas Agus. Ya, jadi begini, menurut saya kita sebagai manusia itu dilahirkan dengan bakat di bidangnya masing-masing. Bakat ataupun juga talenta. Selagi talenta itu adalah kegiatan yang positif, asahlah terus. Percayalah suatu saat talenta atau bakatmu itu akan bermanfaat, minimal buat diri sendiri. Orang tua, lingkungan sekitar, bahkan tidak menutup kemungkinan bakat kamu itu akan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Oke, makasih banyak banget ya Mas Agus ya atas ceritanya hari ini, udah berbagi pengalaman di podcast kami, dan tentunya cerita perjalanan Mas Agus membuat saya mengambil satu pelajaran juga sih. Kan tadi sempat cerita meniti karir, stuck, mulai lagi, stuck sampai sekarang berada di titik ini. Terus saya jadi ambil satu pelajaran. Saya pernah lihat orang bercerita, tapi mohon maaf saya nggak tahu kan siapa namanya ya. Pokoknya kalau kita lihat suatu pintu yang tertutup, pasti akan ada jendela lain yang terbuka. Betul. Dan kita jangan fokus sama pintu yang tertutup itu. Justru kita harus melihat ke arah luar jendela. Betul. Karena disitulah kita harusnya melihat banyak peluang selain yang kita tuju. Betul. Gitu Mas Agus. Benar gak? Betul banget. Oke, makasih banyak ya Mas Agus untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Oke, sahabat Kartika Podcast, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa terus pantau Kartika Podcast, karena TNI Angkatan Darat selalu di hati rakyat.